Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, tapi semangat pagi ya rekan-rekan sekalian, rekan-rekan Greek yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah ya, atas satu kepastian ilmu Allah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersama kembali ya. Nah, rekan-rekan sekalian, orang-orang yang istimewa ya, grup Mas Kasubenangan ya. Atau saya lebih cenderung kalau rekan-rekan itu saya sebut rekan-rekan sekalian itu adalah berliannya GM ya. Kenapa berliannya GM rekan-rekan sekalian ya? Karena memang dari seluruh orang-orang yang ada ya, hanya beberapa gelintir orang saja ya yang bisa masuk ke grup ini, yaitu grup Greek. Makanya rekan-rekan sekalian sesuai dengan satu kapasitasnya, bahwa rekan-rekan sekalian itu adalah orang-orang yang langka mempunyai kemampuannya ya. Oke, rekan-rekan sekalian, saya sebut rekan-rekan sekalian itu diamond atau disebut juga berlian. Melihat dari istilah diamond atau berlian ya rekan-rekan sekalian, biasanya kalau berlian itu diamond must have endurance, atau berlian itu harus memiliki daya tahan rekan-rekan sekalian ya. Ada diamond, ada endurance ya. Jadi berlian itu harus mempunyai kekuatan ya atau daya tahan rekan-rekan sekalian. Nah, perlu kita pahami bersama rekan-rekan sekalian, semua hal yang kita butuhkan itu sudah ada dalam diri kita, disadari ataupun tidak disadari. Nah, rekan-rekan sekalian, semua hal yang kita butuhkan itu benar-benar sudah ada dalam diri kita. Apa itu yang sudah ada di dalam diri kita? Yang pertama itu adalah ketenangan, rekan-rekan sekalian. Semua sudah ada pada diri kita. Ketenangan adakah di dalam diri kita? Ya, rekan-rekan sekalian, ketenangan itu adanya dalam pikiran atau jiwa, rekan-rekan sekalian. Yang kedua, kejernihan pikiran ya. Dan yang ketiga itu adalah kepercayaan diri. Saya ulangi rekan-rekan sekalian, semua hal yang kita butuhkan sudah ada dalam diri kita. Ya. Yang pertama, ketenangan sudah ada dalam diri kita. Yang kedua, kejernihan pikiran sudah ada dalam diri kita. Yang ketiga, kepercayaan diri sudah ada dalam diri kita. Nah, rekan-rekan sekalian, kenapa bahwa tiga hal itu sudah ada dalam diri kita? Ketenangan. Urusan ketenangan, urusan pikiran. Benar. Jika Anda tidak tenang, nah ini uniknya manusia, rekan-rekan sekalian. Kita tidak tenang. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah bisikan ataupun teriakan dalam hati bahwa, wahai jiwaku, kamu tenang, 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 tenang. Kan seperti itu rekan-rekan sekalian. Maka dengan sendirinya ketika kita melontarkan hal yang demikian, dengan sendirinya jiwa kita akan jauh lebih tenang. Yang kedua, kejernihan pikiran. Jika kita sedang kotor dalam pikirannya, segala beban timimiti MBK nepi kana nahaon aya dina otak, ces kan gitu ya. Kebayang rekan-rekan sekalian eta kotor nepikeun ka banyak lumpur dan lain sebagainya di otak ya rekan-rekan sekalian. Maka ketika kita dalam kondisi yang kotor pikiran kita sering katakan otak saya harus jernih, otak saya harus jernih. Saya harus jernih, otak saya harus jernih. Terus katakan seperti itu. Maka yang terjadi pada diri kita juga, otak kita akan berangsur menjernih. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Lepas dari masalah tersebut itu terlewati, ataupun ada jalan keluar ataupun tidak. Oke. Yang ketiga, rekan-rekan sekalian, kepercayaan diri. Benar nggak? Ketika Anda kurang percaya diri, ya, kurang meyakini pada diri Anda, berbagai hal yang terjadi di rumah, terjadi di lingkungan, terjadi dimanapun. Nah, ketika Anda katakan bahwa percaya diri, Allah telah memberikan, lihat, apapun yang kita sentuh, apapun yang kita rasakan, Allah akan memberikan kemampuan kepada kita bahwa kita bisa menyelesaikan hal tersebut.
Allah memberikan tantangan, gangguan, dan cobaan itu tidak akan pernah melebihi kapasitas dari seseorang tersebut. Nah, berarti dari pernyataan tersebut ya, dari Alkitab, Al-Quran, rekan-rekan sekalian, ya, bahwa kita itu benar-benar mempunyai kepercayaan diri. Nah, rekan-rekan sekalian, ya, jika 3 hal tersebut, ketenangan, kejernihan pikiran, dan kepercayaan diri tersebut ada dalam diri kita, ya, semua hal yang kita butuhkan itu ada dalam diri kita. Maka hargailah hari ini, benar nggak? Hargailah waktu ini, bahwa kita itu benar-benar berharga. Oke, rekan-rekan sekalian, ya, karena dari 3 hal tersebut, ya, ketenangan, kejernihan pikiran, dan kepercayaan diri, itulah kita akan mempunyai jati diri. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Oke, nah makanya rekan-rekan sekalian, bagaimanakah kita bisa mempunyai ketenangan, kejernihan pikiran, dan kepercayaan diri ini? Kita akan bahas pada kesempatan sekarang itu adalah hirup jejeg kurumusan pancen. Jadi hirup jejeg ke sempurna. Jejeg itu lengkap ya. Nah, anggap aja lengkap itu sempurna. Jadi hirup jejeg kurumusan pancen. Nah, rekan-rekan sekalian, itu yang terdapat dalam kitab Nabawa Datala ya. Jadi bagaimana kita bisa hidup lengkap ya, lengkap dari segi spiritualnya, lengkap dari segi edukasinya, lengkap dari segi sosialnya, lengkap dari segi finansialnya, lengkap dari segi healthy-nya. Berarti itu disebut hirup jejeg ya. Oke, nah ada rumusan panceg. Nah, sebelum ke sana, rekan-rekan sekalian ya, pada kesempatan malam hari ini ya, seperti hanya tema ya, hirup jejeg kurumusan panceg. Berarti ketika panceg ya, ketika kita sedang panceg, panceg itu tegak ya rekan-rekan sekalian. Bang, iya deh. Maka mohon dihargai untuk mute dulu. Oke. Oke, silakan lanjut, Boy. Siap. Oke, ketika kita dalam kondisi yang panceg nih ataupun jejeg ya. Nah, maka biasanya suka ada melenoy. Nah, disebut itu melenoy gitu. Jadi lebih cenderung condong ke kiri rekan-rekan sekalian gitu ya. Melenoy. Nah, berarti ada sesuatu nih di dalam diri kita. Apa tuh? Berarti berbagai toksin ya, berbagai racun yang sedang menimpa pada diri kita. Makanya pada kesempatan yang sekarang kita akan membahas salah satu ya. Jadi simplicia itu bahan alami yang berasal dari tumbuhan, berarti kan? Ya, simplicia tersebut yang fungsinya itu sebagai cleansing. Nah, fungsinya itu sebagai mendetoksifikasi ya, atau mengcleansing, membersihkan tubuh. Nah, karena memang dipahami ataupun tidak dipahami, apapun yang terjadi seperti hanya ada tumor, ada kanker, ada jerawat, ya, ada alergi, itu semua disebabkan karena penumpukan toksin atau racun di dalam tubuh. Pada kesempatan malam hari ini, di Greek sekarang ini, saya ingin sharing kepada rekan-rekan sekalian mengenai C powder. Ya, C powder atau C kapsul rekan-rekan sekalian. Dua bahan tersebut itu ya, dia dalam bentuk powder ataupun kapsul ya, yang fungsinya itu adalah untuk mendetoksifikasi kelebihan dari racun dalam tubuh. Apakah kita tidak perlu racun? Kita juga perlu rekan-rekan sekalian ya. Pada satu titik kita perlu ya, seperti misalkan gas. Nah, gas itu sifatnya racun, tapi kalau tidak ada gas tidak akan pernah ada gesekan di dalam pencernaan kita rekan-rekan sekalian ya. Oke, nah di dalam C kapsul ini ada dulu ya, sekitar tahun 2010-an ya, 2001 sampai dengan 2010 pernah Indonesia itu digegerkan ya dengan sebuah simplicia, dengan sebuah tanaman ya, mahkota dewa. Nah, pada waktu itu pertama hadir rekan-rekan sekalian ya, pertama hadir di Indonesia. Mahkota dewa sebetulnya kan tumbuhan Indonesia juga ya. Nah,
Tapi disebarluaskan di Indonesia, rekan-rekan sekalian, dahsyat ya. Semua itu harganya sampai sekilonya itu bisa jutaan pertama hadir. Nah, terbukti rekan-rekan sekalian ya, tanaman mahkota dewa namanya itu, mahkota dewa. Nah, jadi satu bentuk tumbuhan yang buahnya itu berwarna merah, rekan-rekan sekalian, ya disebut juga mahkota dewa. Nah, tumbuhan tersebut unik rekan-rekan sekalian karena memang ketika ditanam dimanapun itu bisa tumbuh ya. Nah, rekan-rekan sekalian, dari mulai di awal adanya mahkota dewa tersebut, rekan-rekan sekalian, harganya mahal, sehingga mendorong rakyat Indonesia ini untuk untuk menanamnya ya, karena harganya mahal, bukan untuk obat. Itu bedanya rekan-rekan sekalian. Karena ditanamnya itu dengan harga, mengharapkan bahwa nanti kalau dijual itu harganya mahal. Nah, semua nih rakyat Indonesia itu hampir semua rakyat Indonesia, khususnya di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, itu menanam yang namanya mahkota dewa. Apa yang terjadi rekan-rekan sekalian ya, semua menanam, berarti sama dengan semua punya. Ketika tumbuhan tersebut sudah berbuah, karena semua orang punya, harganya jadi murah rekan-rekan sekalian. Nah, dari harga murah tersebut akhirnya mendorong masyarakat Indonesia untuk tidak menyebarluaskan ya, untuk tidak menyebarluaskan informasi mengenai manfaat mahkota dewa. Tapi di awal karena mahal itu semua orang menggenjotnya, membuat opini dan sugesti bahwa mahkota dewa itu sangat baik. Nah, rekan-rekan sekalian, saya melihat dari hal tersebut ya, tumbuhan mahkota dewa tersebut ya, khususnya buah mahkota dewa tersebut sangat baik. Sehingga saya menggunakannya pada ramuan yang saya buat untuk ke klien-klien saya ya. Sementara rekan-rekan sekalian, pada waktu itu banyak bahan dasar ya. Jadi saya enak sebetulnya pada waktu itu di awal. Karena bahan dasarnya itu banyak di mana-mana, malah sama banyak orang yang membuang, saya yang menampung. Dibuang, saya tampung. Ada yang gratis, ada yang harus dibeli, tapi hanya sekedar beli karungnya saja. Nah, saya kumpulin rekan-rekan sekalian ya. Saya buat dan itu sangat dahsyat rekan-rekan sekalian hasilnya ya. Nah, saya mengambil sebuah keuntungan dari awal saya start nih untuk membuat sebuah ramuan. Di dalam shape powder tersebut adalah bahan-bahan alami yang benar-benar pada waktu itu sangat banyak di diri kita. Nah, padahal rekan-rekan sekalian ya, kalau kita pahami dalam hukum pengobatan itu ada yang disebut homeopati. Jadi jika satu tumbuhan itu bisa tumbuh di mana saja ya, khususnya di tempat kita, berarti tumbuhan tersebut itu sangat baik dan bagus untuk tubuh kita. Tumbuhan apa yang dekat dengan kita, tumbuhan apa yang ada di sekitar kita, nah itu hukum homeopati. Itu adalah bisa menjadi obat bagi diri kita. Oke ya, bisa dipahami rekan-rekan sekalian ya. Jadi kalau misalkan nih, ini satu rumusan juga, di satu wilayah, Anda misalkan ke PJR di mana nanti. Kalau Anda pernah nanti juga rekan-rekan sekalian sama melanglang buana ya. Bisa ke Sumatera, ke Irian ataupun ke luar negeri. Rekan-rekan sekalian sering melihat tumbuhan apa nih yang ada di tempat tersebut. Nah, dimanapun nih, misalkan Anda mengunjungi satu kota, di kota tersebut ada tumbuhan seperti itu, dimanapun itu bisa jadi. Nah, itu melambangkan bahwa tumbuhan tersebut, wilayah tersebut. Nah, itu salah satunya hukum homeopati. Nah, begitu rekan-rekan sekalian, begitu satu kesempatan yang saya lakukan. Yang saya lakukan pada waktu itu, banyak orang yang membuang karena tidak butuh ya. Tidak butuh ya, mereka itu tidak butuh karena memang harganya sudah murah, jadi semua dibuang. Ketika buahnya itu pada jatuh, itu dibiarin. Kata saya begini, Bu, kenapa ini dibiarin? Kata saya, terjatuh akar waduk cina gitu, terjadi duit. Senarek di talapungan. Saya bukan di talapungan. Kemudian saya olah, ternyata itu tetap kan khasiatnya itu dahsyat ya.
Yang dilupakan oleh bangsa Indonesia pada waktu itu bukan khasiatnya yang tidak istimewa, tetapi karena harganya jadi murah, karena di awal niatnya itu menumbuhkan ya ataupun menanam pohon tersebut untuk jual beli, ya akhirnya ketika menjual harganya itu murah, dinyahkan kan. Bagi diri saya sendiri itu sebuah keuntungan. Begitu rekan-rekan sekalian. Nah, di dalam safe powder tersebut ada satu zat yang namanya mahkota dewa tersebut. Yang uniknya rekan-rekan sekalian, rasanya itu kecut ya. Kalau misalkan rekan-rekan sekalian pernah nih merasakan rasanya kalau buahnya itu digegel gitu ya, itu rasanya kecut rekan-rekan sekalian, peuheur, muncul Kang Iwan Tem atau Apikri, peuheur jenderal gitu ya. Nah, hal-hal tersebut itu ya yang obat-obat yang itu kecut tersebut rekan-rekan sekalian kita perlu pahami bahwa itu sangat banyak berarti mengandung antioksidan yang pertama. Yang kedua, berarti itu sangat baik untuk pencernaan rekan-rekan sekalian. Karena apa? Karena sifat dari mahkota dewa itu ada yang namanya turbulensi. Turbulensi itu sebetulnya lingkaran ya, putaran ya. Nah, jadi intinya ketika mahkota dewa tersebut itu diminum, rekan-rekan sekalian, maka yang terjadi ketika banyak penumpukan gas di pencernaan, kemudian banyak penumpukan racun di pencernaan itu akan terturbulensi itu terangkut terputar sehingga keluar. Makanya jangan aneh rekan-rekan sekalian, ketika kita berikan safe powder ataupun safe kapsul ini pada PJL, maka efeknya itu sendawa ataupun banyak kentut, Kenapa demikian? Karena memang sifat dari safe powder itu diantaranya turbulensi. Jadi mengeluarkan gas yang ada di pencernaan apakah melalui mulut ataupun melalui anus. Jika misalkan seperti ini rekan-rekan sekalian, banyak menumpuk gasnya itu di lambung, maka reaksi yang akan munculnya itu banyak sendawa ya setelahnya meminum safe powder ini. Tetapi ketika safe powder ini ketika si gas tersebut banyak menumpuk di usus kecil dan usus besar, maka reaksi kepada kliennya itu adalah banyak kentut. Seperti itu rekan-rekan sekalian ya. Oke. Nah, kembali lagi kepada fungsi safe powder rekan-rekan sekalian. Safe powder ini sangat baik sekali ya, khususnya untuk penderita yang namanya kanker ya, kemudian penderita asam urat ya, kemudian yang mempunyai asma dan kolesterol, juga yang mengalami nyeri-nyeri sendi dan pegal-pegal rekan-rekan sekalian. Nah, ini sangat baik ya, sangat baik untuk memulihkan hal tersebut ya, termasuk sakit pinggang ya, besok nyeri cangkeng we ngageuyeung gitu rekan-rekan sekalian ya. Karena memang perlu dipahami bahwa ada reaksi sakit pinggang yang disebabkan oleh penumpukan gas di usus besar dan usus kecil. Apalagi kalau misalkan ada penumpukannya di area ileosekal. Ileosekal itu berarti 4 jari di bawah pusar. Jadi kalau banyak penumpukan gas di 4 jari di bawah pusar atau di solar plexus bagian depan, maka yang terjadi itu adalah akan menderita ya gangguan di tepokan ataupun di pinggang. Jadi pegal ataupun sakit di pinggang ataupun pegal dan sakit di tepokan. Makanya yang mempunyai sakit pinggang ataupun sakit tepokan ya, lebih bagus itu ketika kita misalkan lakukan aplikasi totok perut ya dengan bertahap dan kemudian kita perbanyak di zona 4 jari di bawah pusar atau solar plexus bagian depan. Nah, maka itu akan sangat membantu ya dalam proses pemulihannya. Apalagi dibantu dengan safe powder ini. Begitu rekan-rekan sekalian. Jadi perlu dipahami juga oleh rekan-rekan sekalian ya, bahwa safe powder ini sangat baik untuk penanganan kanker ya, karena memang antioksidannya tinggi. Kanker ya, kanker termasuk juga dengan miom dan kista. Jadi orang yang mempunyai miom ya, kemudian kista di rahim,
Nah, itu sangat baik ditangani oleh safe powder. Dengan catatan oleh rekan-rekan sekalian, safe powder ini sangat baik bereaksi ketika dalam proses istirahat malam. Makanya saya sarankan kepada rekan-rekan sekalian, memberikan safe powder ini lebih cenderung di waktu malam. 2 ataupun 3 saset di waktu malam. Nah, itu akan sangat membantu sekali kepada proses dari detoksifikasi totalnya. Termasuk rekan-rekan sekalian ya, misalkan nih menemukan PJL yang sering bermasalah dengan sakit kepala sebelah. Nah, itu sangat baik ya dengan rumusan safe powder tersebut. Nah, kemudian juga rekan-rekan sekalian, bagi orang-orang yang sering menderita yang namanya itu tidak enak di zona dada. Tidak enak di zona dada, zona dada sampai dengan diafragma. Perasaan penuh, kemudian detak jantung yang kurang beraturan gitu. Detak jantung yang perasaan asa dederag-degan tepuguh, asa lalanyapan. Kata Pak Sodikin mah lalanyapan mah itu kunaon kan gitu. Nah, padahal mah terjadi penumpukan gas di lambung yang menekan ke rongga rongga dada ya, sehingga jantung itu kurang gerakannya itu kurang maksimal. Sehingga ya detakan jantung itu kurang beraturan. Akhirnya kita gitu. Padahal Pak Sodikin tos nuang nangka tadi nak gitu kan. Misal gitu. Nah, seperti itu rekan-rekan sekalian. Jadi, safe powder itu sangat baik ya untuk mengeluarkan yang namanya penumpukan gas ataupun racun di pencernaan. Begitu rekan-rekan sekalian. Dan perlu dipahami rekan-rekan sekalian ya, ketika terjadi penumpukan gas di pencernaan, bukan saja berefek kepada sakit pinggang ataupun sakit tepokan. Jadi kepala Anda itu asap penuh gitu, penuh asap penuh gitu. Nah, perasaan penuh di bagian kepala itulah itu sebagai akibat dari penumpukan gas di pencernaan. Oke, ya. Jadi kalau misalkan secara budayanya juga seperti itu rekan-rekan sekalian. Jadi ketika kita banyak menampung desas-desus dari luar mengenai hal apa yang kita lakukan ataupun apa yang terjadi pada diri kita, biasanya eta nu namana kepala teh asa berat gitu. Nah, sama seperti itu ya. Kepala berat itu selain daripada diakibatkan penyumbatan, itu juga diakibatkan sebagai penumpukan gas yang banyak di dalam pencernaan. Nah, safe powder itu salah satu solusi cepat menuju sehatnya kembali. Kemudian selanjutnya rekan-rekan sekalian, bagi rekan-rekan sekalian yang sering menderita sinusitis atau radang sinus ya, radang sinus. Oke. Nah, itu sangat baik ya kalau misalkan diberikan yang namanya safe powder itu. Khususnya itu yang paling efektif itu 2 saset sebelum tidur malam. Safe powder. Nah, yang sinusitis ya, biasanya rekan-rekan sekalian itu kalau pagi-pagi ciri khasnya ya. Kalau pagi-pagi itu bersin-bersin. Teu eureun-eureun eta can beler mah heueuh we bersin gitu. Nah, salah satu itu diantaranya cirinya seperti itu rekan-rekan sekalian. Nah, itu adalah sebagai akibat dari sinusitis. Ya. Jadi kalau misalkan pagi-pagi kena debu ataupun kena dingin sedikit, kemudian dia bersin-bersin terus, nah itu berarti menunjukkan ciri bahwa dia mempunyai gangguan sinusitis. Nah, salah satu solusinya itu adalah kita bisa beri dengan safe powder. Nah, kemudian juga rekan-rekan sekalian, bagi rekan-rekan sekalian, ketika rekan-rekan sekalian menemukan yang namanya gangguan sering kesemutan di kaki atau pegah-pegah di area bawah tuh. Nah, rekan-rekan sekalian bisa menjadikan safe powder ini ataupun safe kapsul ini sebagai solusi ya untuk menanganinya. Perlu dipahami oleh rekan-rekan sekalian, karena safe powder ataupun safe kapsul ini fungsinya itu menyetabilkan ataupun mengeluarkan kelebihan zat kimia di dalam tubuh. Maka efeknya itu adalah menyetabilkan yang namanya berat badan tubuh.
Hati-hati rekan-rekan sekalian. Nah, kumaha lamun anu ipis nah gitu kan awakna lamun makan. Bagaimana kalau misalkan badannya itu sudah tipis? Bagaimana kalau misalkan meminum shea powder? Nah, kalau minum shea powder biasanya orang yang tipis rekan-rekan sekalian itu bakal mudeg-deg. Tahu mudeg-deg apa Fikri? Itu biasanya akan lebih membuat si tubuhnya itu lebih mengembang ya. Tapi sebaliknya rekan-rekan sekalian, jika yang kelebihan dari berat badan ya, nah maka akan terjadi sebuah proses turbulensi ya, pengeluaran detoksifikasi dari penyebab terjadinya penumpukan lemak di tubuhnya. Itulah beberapa keistimewaan dari shea powder ini rekan-rekan sekalian. Oke Mas Roni ya, untuk sementara nih untuk shea powder ini saya yakin rekan-rekan sekalian sudah banyak testimoni. Nah, makanya ini wajah-wajah yang testimoni shea powder supaya otaknya tidak penat. Mari kita berbagi testimoni mengenai shea powder. Maka saya serahkan kembali kepada Mas Roni. Ya, terima kasih Buya. Nah, rekan-rekan ya seperti yang tadi diutarakan oleh guru besar kita semua, ini manfaat dari shea powder ya atau shea kapsul ini luar biasa ya. Jadi banyak sekali, terutama tadi untuk untuk gangguan-gangguan seperti yang tadi diutarakan Buya. Juga fungsinya bagus sekali untuk antioksidan ya, sebagai proses dari detoksifikasi dan juga cleansing. Oke rekan-rekan, di sini saya ingin menyapa rekan-rekan yang ingin dulu nih, ingin menyampaikan testimoni untuk produk shea powder atau shea kapsul. Jadi bisa langsung bergabung, silakan ya untuk melambaikan tangan. Oke, dari Kang Jainal Arifin, sudah melambaikan tangan dari tadi. Silakan Kang Jainal. Suaranya kan, suaranya nggak muncul. Oh ya. Oke. Hatur nuhun, Mas Roni, Buya, terus dipasang kesempatan. Ya pengalaman abdi, pertama di gula. Gula langsung drastis, C sareng B dikombinasi. Terus anu stroke ge langsung tiasa kakina teh langsung tiasa gerak gitu, Buy. Oke. Ajena itu yang stroke-na sebelah mana? Sebelah kiri. Oh, stroke sebelah kiri ya. Oke. Dikasih sebelah kiri. Itu kemudian jadi Ajena ini dulu nggak apa istilahnya itu terapi dulu nggak? Sebelum terapi diterapi dulu. Pas closing dikasih shea powder, tapi alhamdulillah setelah kontrol kembali kakinya pergerakannya lumayan. Wih, mantap. Gitu. Sambil ditotok perut juga, Bu ya. Ditotok perut pas giliran 4 jari di bawah pusar itu. Sangat istimewa. Langsung gasnya keluar. Luar biasa Ajena. Hatur nuhun ya. Terima kasih ya Ajena. Ya, sami-sami. Oke, rekan-rekan sekalian, sedikit saya urai. Kenapa shea powder tadi bisa memulihkan terhadap gangguan stroke? Perlu dipahami bahwa gangguan stroke itu adalah terjadinya overheat atau kekentalan darah di otak. Sehingga kekentalan darah tersebut menyebabkan penyumbatan di otak ataupun pecahnya pembuluh darah di otak. Tetapi kalau berbicara akar masalah, kenapa terjadi pengentalan di otak? Pengentalan darah di otak karena terjadinya overheat atau kelebihan panas yang terjadi di usus besar. Kenapa usus besar itu mempunyai panas ya, overheat di usus besar? Perlu dipahami berarti di usus besar tersebut terjadi penumpukan gas panas. Kan gitu ya, terjadi penumpukan gas panas. Shea powder tersebut fungsinya itu adalah untuk turbulensi atau mengangkut zat panas itu supaya bisa keluar dari pencernaan melalui kentut ataupun melalui sendawa. Nah, berarti masuk akal ya. Kenapa shea powder bisa menuntaskan yang namanya ikut membantu mempercepat proses pemulihan stroke? Karena shea powder itu fungsinya turbulensi, mengangkut zat panas yang ada di usus besar, sehingga kondisi kelebihan panas di usus besar tersebut menjadi lebih dingin, berarti kan gitu ya. Sehingga ketika usus besar kembali bereaksi dengan maksimal, maka otak juga akan jauh bereaksi dengan maksimal. Oke, rekan-rekan sekalian, karena memang perlu dipahami oleh kita bersama
bagaimana caranya Anda mempercepat proses pemulihan dari stroke. Nah, Anda tinggal indikasinya itu bagaimana Anda bisa membuat si PJA tersebut itu bisa buang air besar setiap hari, khususnya di antara jam 5 sampai dengan jam 7, yaitu di waktunya jam piket organ usus besar. Salah satunya dengan reaksi totok perut ataupun ya aplikasi totok perut dan juga yang namanya pemberian powder ataupun kapsul. Terima kasih Angjena. Itu testimoni yang istimewa ya. Oke, mangga Mas Roni, saya kembalikan lagi. Atau nuhun Angjena. Ya, itu testimoni keren, pokoknya mantap Angjena. Oke, selanjutnya di sini yang sudah melambaikan tangan dari Pak Awi dulu. Pak Awi dari Cakrabuana, silakan Pak Awi untuk memberikan testimoninya. Siap, Pak Awi. Siap, terima kasih Buya, Master Roni, terima kasih atas waktunya. Saya awal-awal PJL asam urat, Boy, sampai saya tes itu 13, Boy. Wow, kan istimewa. Setahu saya normalnya itu kan laki-laki 6 ya, Bu ya. Kalau perempuan ya, 7,2 paling itu. Iya, ini sudah 13, bahkan dia sudah ngebentuk sel di persendian itu kaki berlekuk-lekuk, topusnya sudah kristalan atau disebut ya, osteoartritis. Sudah, ya, di lututnya itu sudah banyak benjolan-benjolan tuh, Bu. Ya, gimana ya. Pak Awi itu aplikasinya gimana Pak Awi? Standar aplikasi sih saya totok perut, Boy, bekam, tapi saya lebih fokus akupuntur sama bekam justru karena memang tahap awal. Saya bekam dan saya akupuntur di yang tempat-tempat bejendol itu, Bu, di persendiannya, terutama di lutut itu, yang di lutut sama di punggung kaki ya yang sudah besar-besar tuh, Bu, itu. Nah, nutrisinya saya matchingin dengan GMS tuh, Boy. Gitu mantap, kan? Mantap. Sampai sekarang chattingannya ada tuh bahwa penumpukan furinnya itu yang bejendol-bejendol itu satu hari besoknya saya chat itu banyak yang kempes, Boy. Artinya tidak ini gitu. Seperti itu, Boy. Terima kasih. Ya. Salah satu produk kita juga itu GMS tuh. Fungsinya itu juga untuk detoksifikasi. Nah, penguat dan detoksifikasi. Ketika dikombinasikan antara GMS itu dengan powder ya, powder ataupun kapsul, itu sangat akan mempercepat ya, akan mempercepat proses detoksifikasi. Perlu dipahami rekan-rekan sekalian, ketika misalkan nyeri sendi yang diakibatkan oleh penumpukan asam urat ya. Nah, kan benjol-benjol atau disebut juga osteoartritis. Jadi radang sendi dan tulang ya. Nah, itu kan biasanya lempengan si asam uratnya itu ya, itu bisa ngejendol-jendol kata Pak Awi ya. Bisa pokoknya itu bisa dilakukan tubuh. Bisa di pergelangan tangan, bisa di pergelangan kaki, bisa di sendi-sendi jempol ataupun jari-jari yang lain termasuk jari-jari kaki. Nah, itu dengan kombinasi dari powder ya Pak Awi ya. Powder dengan GMS itu digabungin atau gimana Pak Awi? Jadi misalkan gini, kapsul, powder kemudian diseduh dengan GMS atau gimana itu caranya? Siap, Boy. Jadi saat itu PJL kan memang dia rutin ke dokter, Boy. Sepengetahuan saya, kalau dokter matching dengan saya lah, dengan ilmu GM kan gitu. Saya bilang matching lah, artinya 1 jam sebelum minum obat dokter atau 1 jam setelah minum obat dokter, saran saya untuk minum nutrisi dari saya gitu kan, artinya tersendiri, Boy. Powder tersendiri, GMS itu tersendiri. Cuman satu pesan untuk GMS itu ya sesudah makan. Kalau powder sih saya lebih fokuskan kepada apakah sebelum makan atau sesudah makan, nggak jadi masalah gitu. Tapi pada kuncinya kalau untuk GMS itu sesudah makan gitu, Boy. Dahsyat Pak Awi, terima kasih, luar biasa testimoninya ya. Perlu dipahami nih rekan-rekan sekalian.
jika misalkan nih sebelum kita misalkan nih ada PJL yang memakan juga obat dari dokter, ya, misalkan obat-obat dari dokter. Nah, powder ini karena memang sifatnya tadi turbulensi ya bisa mengeluarkan dulu zat-zat yang berbahaya di dalam tubuh. Nah, itu sangat baik kalau misalkan dikombinasikan dengan obat-obat dari dokter. Jadi bisa 1 jam setengah jam sebelum minum obat kimia atau 1 jam setengah jam setelah minum obat kimia itu akan sangat baik ya, akan sangat baik membuat si reaksi kerja zat kimia tersebut akan lebih cepat. Begitu, akan lebih cepat kepada yang dituju. Itu sangat istimewa Pak Awi. Terima kasih testimoninya ya. Itu sangat sangat istimewa karena memang masalah yang terjadi di lapangan. Nah, apalagi sekarang rekan-rekan sekalian ya banyak pekerja keras, bukan pekerja cerdas, pekerja keras. Nah, jadi hayu mengakibatkan sendi-sendinya itu aus ya. Jadi saking kuhayo bekerja keras kan gitu ya, sehingga sendi-sendinya itu aus. Ketika aus terjadi berarti yang disebut aus itu kekurangan cairan. Glukosaminnya berkurang, kondroitinnya menipis. Jadi kondroitin itu tulang lunak ya rekan-rekan sekalian ya, tulang lunak. Nah, bantalan sendi itu kondroitin. Kalau glukosamin itu berarti pelumah sendi. Nah, jika dipakai terus-terusan ya tanpa ada suplemen atau apapun, nah rekan-rekan sekalian maka akan terjadi yang namanya kurangnya yang namanya pelumah sendi dan bantalan sendi. Sehingga dari berkurangnya pelumah sendi dan bantalan sendi itu akan menyebabkan yang namanya radang sendi. Nah, gitu, atau disebut juga osteoartritis. Nah, powder ini atau kapsul ini sangat baik ya dalam memulihkan keausan sendi. Oh gitu. Karena memang kapsul dan powder ini mempercepat proses ya si lambung bagian tengah itu memproduksi yang namanya glukosamin. Perlu dipahami rekan-rekan sekalian. Glukosamin atau pelumah sendi tersebut itu diproduksi di lambung bagian tengah. Bisa dipahami ya. Lambung bagian tengah itu tidak akan pernah bekerja maksimal ketika di lambung bagian tengah itu banyak gas. Oke. Nah, ketika misalkan dikasih powder ataupun kapsul, maka penumpukan gas yang terjadi di lambung bagian tengah atau Anda kena daerah diafragma, 4 jari di atas pusat. Ya. Nah, seperti itu. Itu akan menjadi si penumpukan gas tersebut itu segera terangkut keluar ataupun melalui bagian kentut ataupun melalui sendawa. Nah, jika gas tersebut itu segera tertangani, maka si lambung bagian tengah itu dengan cepat memproduksi pelumah sendi. Nah, begitu ya rekan-rekan sekalian, sedikit bagaimana ini kerjanya di sendi ya. Jadi kenapa kapsul ataupun powder ini sangat baik untuk sendi? Karena sekali lagi pelumah sendi itu diproduksi di lambung bagian tengah. Penghambat lambung bagian tengah itu adalah gas yang bersemayam di sana. Nah, di turbulensi oleh kapsul ataupun powder itu akan lebih mempercepat lambung bagian tengah memproduksi glukosamin dan kondroitin. Begitu rekan-rekan sekalian. Mas Roni. Terima kasih Pak Awi. Atur nuhun Pak Awi, testimoni yang luar biasa dari Pak Awi. Oke, selanjutnya di sini yang sudah, tapi sebelum saya menyapa rekan-rekan yang di Zoom ya, saya juga ingin ini menyapa yang ada di YouTube, Bu. Nah, ini ada salah satu testimoni juga dari Kang Iwan ya, dari Kang Iwan. Nah, beliau mengatakan ada PJL yang punya diabetes, Bu, 530. Nah, setelah mengkonsumsi 3 powder itu langsung turun drastis katanya, Bu. Nah, jadi secara mekanisme itu bagaimana, Bu? Bisa sampai menurun? Di dalam terima kasih Kang Iwan. Sangat luar biasa. Itu pendapatannya. Yang lainnya mau mute dulu. Oke. Di dalam kapsul ataupun powder itu termasuk juga selain daripada mahkota dewa ya, itu ada yang namanya sarang semut, rekan-rekan sekalian ya. Reaksi sarang semut itu
Di antaranya adalah bisa memperkuat kerja dari liver. Ya, kerja dari liver karena di sarang semut tersebut banyak mengandung antioksidan. Nah, perlu dipahami rekan-rekan sekalian, kenapa pankreas bisa memproduksi insulin? Karena ya, itu si liver memproduksi glukagon. Glukagon, satu senyawa glukagon yang dikeluarkan oleh liver disemprotkan kepada pankreas sehingga pankreas tersebut setelahnya ada zat glukagon tersebut, pankreas bisa mengeluarkan yang namanya insulin. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan glukagon tidak bisa disemprotkan dari liver? Nah, maka si pankreas tersebut tidak akan pernah bisa memproduksi insulin di antaranya. Oke. Nah, makanya ketika misalkan meminum safe powder ini ya, salah satunya safe powder tadi yang diitukan oleh Kang Iwan ya, Kang Iwan. Nah, jadi ketika meminum safe powder ini karena mengandung bahan yang namanya sarang semut ya, sarang semut rekan-rekan sekalian. Nah, maka hal tersebut bisa membantu liver memproduksi glukagon. Jadi ketika glukagon itu diproduksi lancar dari liver ke pankreas, secara otomatis pankreas tersebut juga lancar memproduksi yang namanya insulin. Oke, ketika lancar produksi insulin itu terjadi, secara otomatis kadar gula di dalam darah itu terstabilkan. Begitu Mas Roni proses terjadinya. Terima kasih. Oke, sudah sangat jelas ya Kang Iwan tadi diuraikan oleh Buya mengapa safe powder ini bisa memberikan efek yang luar biasa untuk gangguan diabetes mellitus. Oke, selanjutnya di sini ada Kang Fikri ini yang duluan ini ya. ada dari Teh Epa nih. Epa Dari dulu ya. Teh Epa dulu yang Epa bertanya. nih ada pertanyaan ya di YouTube Mas Roni. Izin Buya, safe powder bagus juga diberikan pada pos operasi penyakit untuk cewek yang pasang IUD kemungkinan tidak bisa dilakukan totok perut. Apa bisa maksimal pengobatan dengan mengkonsumsi safe powder? Sangat bisa. Jadi kenapa rekan-rekan sekalian, orang-orang yang sudah post-op ya atau setelahnya dioperasi, salah satu indikasi bisa minum ataupun makan itu adalah ketika orang tersebut itu sudah yang namanya kentut. Nah, kentut tersebut melambangkan bahwa peristaltik usus atau kerja usus itu sudah berjalan kembali. Makanya jika orang itu belum kentut, rekan-rekan sekalian, ya, bagi orang-orang yang sudah dioperasi, kentut itu mahal, rekan-rekan sekalian. Ker abah mah kentutnya murah. Tapi bagi orang-orang yang sudah dioperasi, kentut itu mahal, Bu Mas Lia. Nah, itu. Makanya ketika seseorang itu sudah bisa kentut, rekan-rekan sekalian, berarti indikasi orang tersebut itu sudah bisa minum dan makan yang lunak. Oke. Nah, apakah safe powder ini sangat baik untuk orang-orang yang post-op, yang sudah dioperasi? Sangat baik sekali. Apakah dengan tidak ditotok perut? Bisa rekan-rekan sekalian. Tanpa totok perut pun dengan safe powder itu akan merangsang yang namanya sendawa ataupun buang gas dari pencernaan. Nah, perlu dipahami rekan-rekan sekalian ya. Apakah kalau yang dipasang IUD itu tidak boleh ditotok perut? Oke, saya katakan sangat boleh. Karena posisi IUD, posisi intrauterina device atau disebut juga dipasang, katanya gitu kan. Kalau perempuan nih bukan laki-laki. Jadi kalau dipasang kontrasepsi IUD, apakah bisa ditotok perut? Bisa, karena posisi IUD itu adalah 5 jari di bawah pusat. 5 jari ya, 5 jari siapa kalau misalkan Bu Ebah berarti 5 jari Bu Ebah, bukan 5 jari Gusmus. Kalau 5 jari Gusmus kan jarinya jempol semua rekan-rekan sekalian ya. Jadi kalau misalkan kalau posisi IUD misalkan Bu Eba ini ataupun Bu Rete nih atau Bu Nur nih dipasang IUD misalkan kan gitu ya. Berarti posisi IUD-nya itu di mana gitu kan? Posisi IUD-nya itu adalah 5 jari di bawah pusat. Jarinya siapa? Jarinya Bu Nur ataupun Bu Eba nih. Jangan disamakan dengan jari saya, itu bahaya kalau dengan jari saya. Begitu rekan-rekan sekalian. Apakah bisa ditotok perut? Sangat bisa. Umi dipasang IUD misalkan kayak gitu kan.
Apakah bisa ditotok perut? Bisa Pak Ohi, kali bisa alasan Umi tidak mau ditotok perut. Gitu. Jadi sangat bisa ya. Jadi apakah PJA bisa ditotok perut dengan yang masang IUD? Sangat bisa, karena posisi IUD tersebut 5 jari di bawah pusar. 5 jarinya itu 5 jari orang yang punya perut tersebut, bukan 5 jarinya Pak Yunus. Nah, 5 jari Pak Yunus mah sama jeung Gusmus jempol KB. Oke. Oke ya rekan-rekan sekalian, seperti itu ya, supaya ini tidak simpang siur. Karena memang rekan kan itu dipasang itu bahaya. Enggak rekan-rekan sekalian, yang bahaya itu adalah ketika Anda 5 dan 6 jari ya. Nah, melakukan aplikasi di 5 dan 6 jari orang tersebut. Nah, itu bukan bahaya sebetulnya rekan-rekan sekalian ya. Itu tidak akan bahaya. Memang IUD ada apa kan gitu. Tidak ada apa-apa sebetulnya gitu kan. Cuman ini untuk menepis opini dan sugesti yang berseberangan. Apakah yang masang IUD bisa ditotok perut? Sangat bisa. Justru rekan-rekan sekalian, kekuatan IUD itu adalah ketika kekuatan pundus ya. Kekuatan pundus itu bagian atas dari uterus itu bisa kuat. Perlu dipahami, pundus itu tidak kuat ketika misalkan usus besar itu ataupun usus kecil itu banyak gas. Salah satu totok perut tersebut adalah untuk mengurai gas di usus besar dan usus kecil. Sehingga rekan-rekan sekalian, IUD itu akan sangat terpasang dengan kuat pada rahim seseorang jika dilakukan totok perut yang baik dan benar. Oke, seperti itu. Mas Roni, saya serahkan kembali. Ya, nuhun Boy. Jadi sangat jelas rekan-rekan ya. Jadi totok perut itu tidak jadi masalah sebetulnya untuk yang pasang IUD ya, selama memang kita perhatikan juga tadi cara penotokannya ya, letak penotokannya seperti yang tadi Buya utarakan. Oke rekan-rekan, selanjutnya saya coba berkolaborasi di sini dengan Ang Fikri. Ini banyak sekali sepertinya Ang Fikri ini testimoninya nih, Ang Fikri. Silakan Ang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Buya, assalamualaikum Master. Waalaikumsalam, Pak Fikri. Sering ya, ternyata banyak sekali gitu testimoni tentang Chef Powder, salah satu produk andalan di sini ya saya. Jadi untuk Chef Powder sendiri tadi yang sudah disebutkan oleh rekan-rekan yang lain ya Buya ya, bagus untuk asam urat, yang stroke atau yang gula. Memang benar sekali gitu, luar biasa gitu. Kebanyakan pasien saya juga yang menderita asam urat sangat luar biasa dengan Chef Powder, dan kombinasi sama GMS itu benar-benar top chair gitu ya. Dan untuk yang stroke juga sangat bagus gitu, terutama kalau saya lebih dominan untuk yang stroke itu yang suaranya yang tidak keluar tuh, yang alon seperti itu. Jadi sebelum dikasih Chef Powder itu biasanya saya totok perut dulu supaya nya KB kalaluan nepi ka teurap anjeunna atau sarang ieu oge sarang kentut oge. Nah, biasa nama sok langsung dites kok bieu teh. Sok nyebut A, B, C. Nah, biasanya suka langsung keluar. Jadi pas 5 hari konsisten konsumsi Chef Powder dua kali satunya suara teh mulai kayak mulai keluar gitu. Karena diajak di ngobrolna panginten kumurang kali. Nah, jadi cek abi eta Chef Powder eta keur ngarangsang diafragma atau kumaha, tapi emang luar biasa si suara teh nu tadina teu kaluar teh arayaan deui pas gitu ta Boy. Sareng oge kitu nya Chef Powder eta abi nyarila pas gitu luar biasa kanggo nu epilepsi yang sering kedatangan berjangka di per minggu. Jadi biasana teh sok kedatangan kejang atau ayana teh saminggu teh 2 kali atau saminggu teh sekali atau 3 kali. Nah, ieu mah durasi teh kadang lari ke 2 minggu, kadang ke 3 minggu, atau juga larinya ke 4 minggu hanya dengan dosis Chef Powder saja. Kadang minumnya pagi 2 kali ya, serta malam sebelum tidur. Eta kumaha tak bisa bagus gitu epilepsi Boy. Ibaratna teh mah sareng eta hiji di panginten ya Boy, abi ada aneh oge kos kitu. Abi nangani pasiennya nu Parkinson ya, padahal di akupunktur kok abi mah ibaratna teh di area tanganna ngelepar bae kos kieu. Anjeunna mah ngonsumsi Chef Powder selama kurang lebih 10 sampai 15 harian ya ada 2 box pas gitu. Nah, abi ada nga-WA kos gitu. Jadi nu tadina sering ngaleper teh nah ayeuna mah jadi henteu gitu Boy. Jadi henteu sering kos baheula ngaleper teh jeung asa teu karasa sareng si ngaleper eta teh. Kumaha eta kanu Parkinson bisa kitu gitu kanu saraf. Oke. Saya akan menjawab 3 hal yang ditanyakan Pak Fikri. Yang pertama,
kenapa vape powder ini bisa menangani hilang suara. Satu berarti itu Iya. kan ya. Yang kedua tadi berarti kenapa juga vape powder ini bisa menangani apa tadi? Yang kejang ya atau yang epilepsi. Oke. Yang ketiga, kenapa juga bisa menangani Parkinson? Oke, yang pertama dulu. Kehilangan suara pada manusia itu diakibatkan oleh defisiensi atau penurunan kerja dari liver. Oke, rekan-rekan sekalian ya. Jadi hormon P450 sendiri itu adalah dalam rangka menguatkan suara. Makanya kalau yang suaranya parau ataupun habis, itu menandakan berarti terjadinya defisiensi atau penurunan kerja di liver. Oke, seperti yang tadi saya katakan, salah satu zat yang terkandung di dalam vape powder ini ada yang namanya itu sarang semut ya. Oke, nah sarang semut itu sendiri berikut dengan daun sirsak ya, itu bisa menguatkan yang namanya kerja liver. Jadi kalau yang suaranya parau, yang bahkan yang hilang suaranya ya hanya gitu kan. Nah, itu bisa secepatnya pulih dengan yang namanya vape powder ataupun vape kapsul, rekan-rekan sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa orang yang epilepsi psikomotor atau reaksi kejang itu bisa yang namanya itu diredakan dengan vape powder? Perlu dipahami oleh rekan-rekan sekalian. Hal sebab musabab terjadinya yang namanya kejang ya pada epilepsi psikomotor. Nah, terjadinya panas di usus besar ataupun di usus kecil itu bisa merangsang yang namanya elektron di otak ataupun gelombang listrik di otak itu menjadi berkurang bahkan terputus. Terjadinya pemutusan secara tiba-tiba gelombang listrik di otak dalam waktu yang singkat itu disebut epilepsi. Berarti pencetusnya, rekan-rekan sekalian, adalah panasnya di usus besar. Nah, kembali lagi tadi. Fungsi dari mahkota dewa yang ada di vape powder tersebut, itu fungsinya adalah untuk turbulensi, ya, turbulensi gas yang ada di usus besar. Jadi berarti kenapa bisa terjadi kepada yang kejang? Karena berarti kan tadi si gas panas yang ada di usus kecil dan usus besar itu terturbulensi. Makanya rekan-rekan sekalian, bisa Anda menyaksikan di rumah sakit kalau orang-orang yang ataupun bayi yang kejang ataupun step ya, itu suka dikasih satu lempengan ya, tablet ya, bukan tablet. Satu jenis obat yang dimasukkan kepada anus ya. Nah, itu ketika misalkan keluar lagi kan gitu ya, keluar lagi kemudian dibarengi dengan cairan dan anak tersebut kentut, maka kejangnya akan reda. Nah, fungsi di vape powder tersebut hampir sama dan sebanding dengan zat tersebut, begitu. Itu berarti kenapa bisa terjadi kepada step ataupun orang yang kejang, karena sekali lagi berarti fungsi dari vape powder ini adalah untuk mendinginkan yang namanya usus besar. Oke, Parkinson. Nah, kenapa Parkinson adalah suatu peristiwa di mana otak besar pada tubuh manusia itu mengkerut sebagai akibat dari panasnya liver. Oke, panasnya liver dan panasnya usus besar yang berbarengan. Jadi panas di liver dan panas di usus besar itu berbarengan, rekan-rekan sekalian. Nah, ketika panas di liver dan panas di usus besar tersebut itu berbarengan, maka akan terjadi overheat di otak. Di antaranya selain daripada penyumbatan ataupun pecah pembuluh darah di otak, itu juga akan menyebabkan mengkerutnya otak besar. Nah, rekan-rekan sekalian, balik lagi ke fungsi vape powder. Bahwa fungsi vape powder tersebut adalah mengikat gas panas yang ada di usus besar dan liver. Nah, ketika gas panas itu sudah terikat di usus besar dan liver, berarti secara otomatis ya si kerja dari otak besar tersebut itu terbantu dan P450 itu bisa terproduksi dengan lancar. Makanya orang-orang yang Parkinson, ngadeg-deg gitu, tremor, itu akan
lebih cepat reda kalau memakai yang namanya C powder. Begitu Fikri. Siap Buya, atur nuhun pisan. Oke, Keren, bisa Bang. Seueur tina usus besar ya. Sudah sangat jelas ya, Ang. Tadi pemaparan yang sangat detail ya dari guru besar kita semua. Oke, kita lanjutkan dulu rekan-rekan di sini yang sudah ingin berkolaborasi juga dengan Buya. Di sini ada duet maut kayaknya nih. Duet maut, Romeo and Juliet nih. Pak Sodik dan Bu Eba, silakan masuk. Silakan masuk, Pak Sodikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Atur Eba, nuhun Pak Master sareng Buya. Ya abdi testimoni tentang C-powder. Ya alhamdulillah kita menangani PJL anu mati sebelah Bu, dari kepala sampai kaki mati sebelah. Alhamdulillah ya C-powder tapi dikolaborasi sareng B-powder. Ya, akhirnya terus tiasa jalan ya nanti. Man dina nyariosna ayeuna teh ya punten tinggal nyarios. Janten si nyarios teh kalimah-kalimah bahasa kieu mah teh tiasaeun upami ngaos Allahu Akbar atau napi awas-awasan surat pendek tiasa dugi kata mah teh eta teh kumaha euy. Tindak selanjutnya gitu. Siap. Pak Sodikin, terima kasih istimewa. Yang sebelah mana Pak Sodikin struknya yang sebelah kanan. Oke, yang pertama kita lihat dulu akar masalahnya ya rekan-rekan sekalian, bahwa kalau stroke yang sebelah kanan itu diakibatkan oleh tersumbatnya atau pecahnya pembuluh darah di otak sebelah kiri. Oke. Fungsinya rekan-rekan sekalian, otak sebelah kiri sebagai RAM, sebagai data kan gitu ya, penguat data. Otak sebelah kanan itu sebagai prosesor atau penggerak data. Oke. Nah, berarti orang-orang yang stroke di sebelah kanan itu berasal dari capek HT. Nah, kalau yang sebelah kiri berarti capek gawe. Kan gitu ya, rekan-rekan sekalian bisa disimpulkannya. Nah, pada peristiwa seperti Pak Sodikin tersebut, kenapa bisa terjadi kalau misalkan menggunakan membaca ayat-ayat itu lancar. Tetapi kalau berbicara dengan bahasa verbal, bahasa kita itu kurang lancar. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi pada orang tersebut karena pertama berarti Pak Sodikin, orang tersebut pencetusnya adalah karena capek HT. Nah, gitu. Berarti mental blocking disebutnya ya. Nah, karena mental blocking berarti terjadilah satu peristiwa stroke tersebut. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Pak Sodikin? Karena memang seperti ini. Berlaku maca ayat itu norolang ya, nyarios kan gitu blocking kan. Berarti sama dengan orang tersebut itu kurang kehilangan yang namanya kepercayaan diri. Satu itu. Bisa penyebabnya itu. Kalau dilihat biasanya oleh Pak Sodikin, orang-orang yang menderita seperti itu biasanya itu di daerah kelingking ya dan daerah jempolnya itu jauh lebih sakit dibanding dengan bagian yang lain. Nah, makanya balik lagi Pak Sodikin. Balik lagi nanti ke pemeriksaan raksa jasad, raksa jiwa ya. Kalau mau menanggulangi nih, kalau mau menanggulangi hal yang demikian berarti balik lagi ke raksa jasad dan raksa jiwa. Lihat oleh Pak Sodikin, mana yang paling mendominasi? Yang mendominasinya apakah rasa sedih, rasa takut, rasa marah yang berkepanjangan, rasa kecewa atau kurang percaya diri. Berarti yang harus dilakukan oleh Pak Sodikin, misal yang paling sakitnya itu jempol. Berarti Pak Sodikin harus sering kasih jempol dia. Apapun yang dia baru bisa katakan, misal baru berbicara, Pak saya ingin, misalkan seperti itu. Atau makan, atau mama, atau bapak, bisa seperti itu. Jempol, kata Pak Sodikin seperti itu. Eta juara, bisa gitu. Padahal misalnya Pak ini kalau misalkan kondisi seperti gini gitu. Satu, dia kan merasa bangga, benar nggak? Yang kedua, jika orang tersebut berarti yang lebih sakitnya itu telunjuk, maka seperti hanya telunjuk, maka orang tersebut itu memerlukan petunjuk. Balik lagi berarti balik lagi ke 4 pola,
dari mulai pola makan, pola minum, pola tidur, pola pikir. Nah, itu paling ditekankan lagi kepada pola pikir. Bapak kan kawas kieu teh aya kesenjangan antara keinginan dan kenyataan. Kan gitunya. Bapak hoyong ieu tapi nu kajadian itu kan gitunya. Nah, misalkan seperti itu. Hal anu tiasa ku Bapak dilakukeun, da aya kesembuhan mah ti Allah. Cuman sembuh eta asalna ti dari urang. Kan misalkan seperti itu. Lamun ayeuna Bapak nyiraoskeun, ya Allah abdi pasti damang. Allah ya Allah gitu melalui Pak Sodikin abdi pasti damang. Nah, jika orang tersebut berkata demikian, maka dia akan mempunyai sebuah sugesti. Nah, seperti itu Pak Sodikin. Salah satunya. Kalau misalkan seseorang tersebut di posisi tangan yang tengah misalkan gitu kan, yang paling sakitnya berarti dia mengalami kemarahan yang hebat kan gitu ya, amek kapegung gitu kan, amek nyedek tenaga medek, amek anu di jero tapi itu bisa kegal gitu kan. Nah akhirnya Pak Sodikin juga bisa kasih pujian kepada orang tersebut bahwa Bapak mah bisa bertahan ukur kawas kieu, batur mah aya nu teu bisa ngomong sama sekali, itu kekenaan kudu kieu. Nah, jadi Pak Sodikin diperumpamakan lagi ya, dikomparatif lagi dengan orang lain, ada yang lebih dari dia gitu kan, ataupun yang kurang dari dia peristiwa terjadinya tetapi dahsyatnya lebih dari dia gitu. Maksudnya bikin dia merasa paling beruntung gitu loh dengan kondisi yang sekarang teh Bapak mau kieu gitu batur mah aya nu bla 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 dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan seseorang merasa kecewa, kan seperti halnya jari manis ya. Jari manis ini seperti halnya ya, satu berarti kan hadiah nih. Kalau jari manis itu kan tempatnya cincin atau apapun. Kasih hadiah misalkan begini. Pak Sodikin nyanak comro. Atau Pak Sodikin nyanak lemper misalkan gitu. Nah, abdi mah hoyong lemper itu bisa nungguan lebih ke 4 hari gitu loh. Misalkan seperti gitu Pak Sodikin. Jadi dibuat bahwa lemper itu adalah lemper terbaik di tempat Anda. Dukan anahawan gitu, da payu-payu teuing atau itu. Da abdi teh langsung gitu emut ka Bapak gitu. Eta ningali lemper Bapak teh cek batur mah ka pangaresepna lemper eta geus dituan ku abdi tadi ngantri itu lemper gitu. Seperti saya nipu empah misalkan seperti gitu. Pak Sodikin. pada pada saya beli bala-balanya itu pada waktu itu teh meni gampang gitunya. Dipindahin saya ke tempat bala-balanya itu bukan di Kresek, tapi di tempat yang bagus. Saya kasihkan ke empah. Pas saya teh nungguan nepikeun ka 1,5 jam ieu bala-bala teh cek saya teh ya udah hargana teh nepikeun ka 3.000 pada waktu itu, Pak. 3.000 teh ngan 3 siki kata saya. Pada waktu itu bala-bala cuma harganya 200, Pak. Padahal harganya nggak 200 gitu loh. Tapi saya buat bahwa harga itu harga yang dahsyat gitu. Dan saya menunggu lama. Dan saya persembahkan ini menunggu lama tersebut untuk empah. Kan renge empah tah. Nah, seperti itu Pak Sodikin misalkan membuat sesuatu misalkan gitu ya lebih bermakna. Nah, ketika misalkan kurang percaya diri, nah kalau misalkan kurang percaya diri seperti tadi, Pak, kalau orang lain itu gitu kan, kalau stroke seperti ini nggak bisa apa-apa, pan Bapak mah sampai kok ngaos lancar, aja puas 100 saya pokoknya Bapak mah gitu kan. Nah, seperti itu. Dibuat komparatif sesuatu yang ada yang lebih rendah dari dia gitu. Nah, seperti itu. Seperti itu, Pak Sodikin salah satunya. Berarti balik lagi. Kenapa nih kurang lancar? Kalau berbicara urusan bagaimana dia tidak lancar untuk berkomunikasi verbal, berarti ada satu blocking. Kalau yang saya katakan, buat dia menangis gitu. Biasanya dengan menangis tersebut itu akan membuat orang tersebut itu akan lebih copong. Umi kesel atau Pak Ohi kesel dan ngagerung cerik da janah jadi ngeunaheun cenah gitu. Teh Ida eta kerung hayo. Terus we crying gitunya. Nah ada asar ada ngemplong dada teh cenah gitu. Nah, seperti itu juga yang terjadi pada misalkan pada pasien-pasien yang stroke itu. Ketika Pak Sodikin bisa memberikan satu sajian bahwa Pak Sodikin itu mempunyai satu kepedulian pada dia sehingga si orang tersebut itu menangis, biasanya Pak Sodikin
kemudian Pak Sodikin katakan bahwa saya sangat peduli kepada Bapak, saya sangat peduli kepada Ibu, misalkan seperti itu. Jika ada apa-apa sok WA ke saya, misalkan seperti itu. Anda ada Pak Sodikin ada bentuk, oh saya siap menjadi teman curhatnya, misalkan seperti itu. Maka orang tersebut itu akan jauh lebih tenang. Oke, seperti itu Pak. Bagaimana cara pemulihannya, balik lagi ke sudut psikologi. Seperti itu Pak Sodikin. Hatur nuhun, Boy, hatur nuhun. Siap, sami-sami. Oke, terima kasih Buya, terima kasih Pak Sodikin ya. Jadi kembalikan lagi kepada sudut psikologi seperti yang diutarakan Buya. Oke rekan-rekan, sebelum nanti kita loncat pada materi selanjutnya ya, sesi selanjutnya, mungkin di sini ada satu orang lagi Bu yang ingin memberikan testimoni Bu. Siap. Satu orang lagi di sini dari Teh Amelia Maharani. Teh Amel bisa langsung bergabung, silakan. Siap, Neng Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi Bu ya, Master Sadayana. Wilujeng wengi, Neng. Izin testimoni Bu. Siap. Abdi oge janten reuas gitu Bu kan. Janten ieu teh testimonina teh kanu pasien autoimun. Janten pada saat itu teh autoimunan menuju kambuh. Nah, itu teh satu badan teh pas ketika kambuh teh merah-merah tuh Bu. Iya. Janten sapertos iritasi power weh nu ningalina teh ngagareblek gitu. Nah, memang pasien itu teh sering pulang balik ke rumah sakit ngecek autoimunnya, tapi luar biasanya pada saat itu karena anaknya pas lagi konsul sama saya, terus direkomendasikan lah karena pada saat itu cuma bawa produk tuh hanya ada C powder tinggal sisa 2 box gitu tuh karena tidak sengaja teh Bu lagi sosialisasi. Nah akhirnya dikasih saran minum C powder pagi sama malam, luar biasanya tuh besoknya udah langsung hilang yang merah-merah iritasinya teh. Kan biasanya kalau proses penyembuhan autoimun teh 3-4 hari merah-merah ininya teh. Nah, itu juga sangat aneh. Kenapa bisa kayak gitu teh, Bu? Abi oge jadi ngajelaskeun teh sapertos kumaha. Ya, udah we, bisa-bisa gitu luar biasa teh. Sapertos kitu Bu C powder teh. Terus oge nah pada saat itu teh henteu sengaja tetanggana teh biduran teh Bu. Kaligata bahasa Sunda nama. Nah, itu teh sok sering konsumsi obat, jadi pami misalnya kambuh konsumsi obat. Nah, horeng teh si pasien ieu teh ngarekomendasikeun ka nu biduran ieu teh. Itu teh cuma mau ngaleueut C powder teh 2 dinten pagi sonten da sami resepna sapertos anjeunna gitu. Luar biasa teh sampekeun ka henteu mengonsumsi obat deui dugi ka ayeuna kitu biduran teh. Dahsyat teh. Nah, itu teh sapertos kumaha penjelasan teh gitu Bu ya. Oke. Terima kasih Neng Amel, sangat istimewa. Oke. Gangguan autoimun yang reaksinya itu merah-merah. Merah-merah ya. Merah-merah ataupun seperti merah-merah di seluruh badan. Nah, itu disebut reaksi trombositopenia purpur namanya itu, Deng. Pernah dulu kita mendengar kali ya, Apikri jeung Neng Amel pasti sering mendengar yang namanya trombositopenia purpur. Jadi satu peristiwa di mana trombosit itu mengumpul pada bagian-bagian subkutan kan, karena memang autoimunnya kurang beres kan gitu. Jadi pemilahan si darahnya itu kurang beres di dalam tubuhnya. Oke. Yang terjadi rekan-rekan sekalian ya, kenapa dengan C powder tersebut trombositopenia purpur itu bisa lebih cepat pulihnya? Karena rekan-rekan sekalian perlu dipahami ya, yang terjadi pada trombositopenia purpur itu adalah penurunan dari kerja liver dan limpa. Oke. Jadi kalau misalkan liver sudah memproduksi sari-sari makanan, maka si sari-sari makanan tersebut dikelimpakan. Nah, dari limpa kemudian oleh jantung diedarkan ke seluruh tubuh. Kan gitu, seperti itu rekan-rekan sekalian. Yang terjadi berarti yang terjadi pada orang-orang dengan gangguan atau autoimun dengan trombositopenia purpur tersebut adalah liver itu kurang memproduksi rekan-rekan sekalian, kurang memproduksi yang namanya autoimunnya itu sendiri. Berarti rekan-rekan sekalian bahwa trombosit, kemudian leukosit dan eritrosit, sel darah merah, sel darah putih,
penggumpal darahnya itu tidak stabil. Nah, dan kurang disimpan di limpa. Nah, dengan kadar yang terdapat pada shea powder, di situ ada daun binahong ya, ada daun binahong, kemudian ada mahkota dewa, itu mempercepat proses terjadinya produksi sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit di liver. Jadi ketika proses pertumbuhan sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit di liver itu cepat, maka otomatis berarti limpa juga akan cepat terisi. Jika limpa cepat terisi, berarti situasi dan kondisi di kulit itu akan cepat pulih. Seperti itu, Neng. Karena kan sekali lagi, kenapa bisa terjadi trombositopenia purpur? Jadi bisa terjadi ngajar replok barulum di badan tersebut. Karena trombosit dan leukositnya itu kurang seimbang. Nah, kenapa demikian? Karena cadangan di limpanya itu berkurang. Ketika misalkan dikasih shea powder tersebut, maka secara otomatis berarti cadangan di limpa itu menjadi bertambah. Jika cadangan di limpa itu bertambah, berarti reaksi kulit itu akan kembali normal. Seperti juga yang biduran, kan gitu ya tadi. Biduran atau disebut juga cek abah mah kali gata, ente koma gata, bah. Jadi kali gata. Nah, itu disebut juga biduran. Nah, maka kenapa demikian? Balik lagi tadi bahwa liver itu sebagai satu pabrik terbesar di dalam tubuh, ya, organ pabrik terbesar di dalam tubuh. Ketika kadar eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, trombosit atau penggumpal darah itu terproduksi sekaligus di liver dan kemudian disalurkan ke limpa dengan maksimal, maka kondisi elastisitas kulit itu akan sangat maksimal. Seperti itu, Neng Amel, secara patofisiologi perjalanannya. Oke. Baik, Neng Amel bisa jelas ya? Bisa jelas ya? Sami-sami nih. Oke, rekan-rekan semua ya. Tadi rangkaian testimoni juga pertanyaan dari rekan-rekan sudah langsung dijelaskan ya dengan sangat detail oleh guru besar kita semua, rekan-rekan. Sekarang kita sampai pada sesi terakhir di mana nanti Buya akan memberikan penjelasan mengenai tema ya pada malam hari ini sekaligus juga nanti motivasi untuk kita semua. Silakan Bu.